ada nasi goreng yang dari tadi memanggil perhatianku. Karena sahabat Dai bisa lihat pineapple atau nanasnya segede ini. Wow. Ini unik banget, aku belum pernah makan nasi goreng pakai raisin. Mari kicop, mari kita coba. Ada manis dari raisinnya, ketemu asam dari nanas, ketemu gurih dari nasi goreng yang smoky. Ada rasa asinnya, ada rasa manisnya, ada rasa asamnya juga. Jadi ini beneran unik banget sahabat Dai. Ini ada fettuccine carbonara sahabat Dai. Dan ini juga udah lengkap banget. Dalamnya udah ada mushroom atau jamurnya dan udah lengkap dengan toast breadnya juga. Itu jenis pasta fettuccine yang teksturnya seperti ini sahabat Dai. Yang dia lebih melebar. Nah, kita cobain ya sahabat Dai ya. Mari kicop, mari kita coba. Pastanya, jadi dia itu tipikalnya thick banget, bener-bener creamy banget sahabat Dai. Creamy-nya creamy yang savory, yang gurih gitu. Kayaknya ini carbonara tercreamy yang pernah aku cobain. Totally different, rasanya beda banget. Warga Bekasi, mana suaranya? Kali ini kita mau kulineran di daerah Bekasi nih Sobat Dai. Kira-kira ada tempat unik apa ya di Bekasi? Yuk let's go! Hai sahabat Dai, hari ini kembali lagi bersama aku Richard. Hari ini aku sudah ada di daerah Bekasi dan kita akan eksplor kuliner-kuliner di sini. Dan di belakangku ini sudah ada Sushi Garden. Di mana di tempat ini itu selain ada cafe and restorannya juga, mereka punya taman dan juga perkarangan yang benar-benar asri, vibes-nya cozy banget. Dan menurutku ini sangat amat cocok untuk wisata-wisata keluarga yang pengen short getaway dari Jakarta, dari hiruk-pikuk perkotaan ibu kota. Ini bisa jadi salah satu opsi yang sangat recommended. Pasti penasaran kan sahabat Dai? Kita langsung intip ke dalam dan kita langsung masuk ke dalam Sushi Garden-nya. Yuk ikutin aku sahabat Dai. Nah ini dia Sushi Garden. Tempatnya asri dan rindang banget loh. Full hijau-hijau, pemandangannya indah, family friendly banget kan? Nah, selain itu di sini juga banyak kegiatan yang bisa kita lakuin. Seperti lihat-lihat tanaman. Dan ada mini zoo juga loh. Di sini sahabat Dai bisa ngasih makan dan bermain bersama hewan-hewan lucu. Kira-kira makanan di sini seenak tempatnya nggak ya? Hai sahabat Dai, gimana nih? Tadi kita udah keliling-keliling, kita ngelihat ada mini zoo dan sahabat Dai bisa lihat di sini di Sushi Garden ini vibes-nya gimana? Ini tuh bener-bener kayak short getaway dari hiruk-pikuk perkotaan ya. Padahal jaraknya cuma 30 menit dari pusat kota Jakarta, tapi kita bisa dapat vibes yang bener-bener asri, bener-bener hijau, damai, tanpa perlu jauh-jauh ke Bali, ya nggak sahabat Dai? Nah, di depanku juga udah ada makanan pembuka atau mungkin kita bisa bilang kayak snacks gitu ya sahabat Dai. Di depanku udah ada nachos, terus ada cookies atau croissant cookies, dan ada leci cream nih sahabat Dai. Kita akan cobain yang pertama ada nachosnya terlebih dahulu. Nah ini on topnya atau di atasnya itu udah ada keju mozzarella sama ada potongan paprika merahnya nih sahabat Dai. Wah ini sih cocok banget buat jadi cemilan ya, sambil nemenin anak-anak main. Kita di sini sambil ngemil kayak gini ya gak sahabat Dai? Kita cobain ya sahabat Dai. Mari kicop, mari kita coba. Mozzarella cheese yang di-torch jadi bikin rasanya smoky. Kayak snack yang simple aja sih sahabat Dai. Kayak snack yang nggak pernah salah. Nachosnya ini tipikalnya rasanya yang plain. Jadi sumber rasanya itu dari si mozzarella cheese-nya dan juga paprikanya. Di atasnya karena ada
efek torch dari keju mozzarellanya. Jadi supaya keju mozzarellanya leleh kan di torch gitu kan, supaya ada efek smoky-nya. Di beberapa part nachosnya juga ada bagian yang di torch gitu. Jadi ada rasa smoky-smoky-nya nih sahabat Daai. Enak banget. Dan ini tuh bukan tipikal rasa yang asin medok gitu. Dan menurut aku nggak berat banget untuk jadi snack. Jadi bisa makan banyak gitu loh sahabat Daai. Kita coba sekali lagi, mari kita coba. Di sini ada cookies atau croissant cookies. Nah, jadi ini cukup unik ya, karena sebagai pengamat pastry, cookies ini kayak lagi tren-trennya sekarang. Jadi kalau sebelum-sebelumnya tuh sempat viral itu brookies atau brownies cookies. Nah, ini tuh udah ada croissant cookies. Dan jujur, aku belum pernah sama sekali cobain cookies atau croissant cookies nih sahabat Daai. Nah, jadi di atasnya itu ada cookies dough-nya, lalu di tengahnya kayaknya di-filling lagi sama cookies dough-nya nih sahabat Daai. Dan aku melihatnya sih laminating dari si croissant dough-nya ini sangat bagus. Jadi sahabat Daai bisa lihat nih layeran croissant dough-nya itu bener-bener sempurna ya, bagus banget, cakep banget. Motongnya juga effortless nih sahabat Daai. Wah, ternyata bener nih, bagian tengahnya itu ada cookies dough-nya dan juga ada melted chocolate-nya. Kayaknya sih ini dari chocolate chip yang dipakai untuk si cookie dough-nya nih sahabat Daai. Mari Kicop, mari kita coba. Doughnya flaky dan coklatnya masih lumer-lumer loh. Enak banget. Uniknya, aku ngerasain ada hint kayak fruity di cookie dough-nya nih sahabat Daai. Jadi dia bukan rasa typical coklat yang medok gitu, tapi dia ada hint fruity-fruitynya gitu. Jadi ada scent kayak buah-buahan di aftertaste-nya itu sahabat Daai. Terus juga bagian dough-nya sendiri itu flaky banget dan dia well laminate. Jadi sahabat Daai bisa lihat layerannya rapi banget dan juga coklatnya masih lumer-lumer nih sahabat Daai. Kita coba sekali lagi, mari kita coba. Dia tipikal croissantnya itu nggak susah untuk digigit ya. Maksudnya nggak seret juga. Waktu masuk mulut itu langsung buyar aja gitu sahabat Daai. Tuh sahabat Daai bisa lihat ya. Ini honeycomb dari croissant dough-nya tuh. Kelihatan kan layerannya rapi banget, cakep banget sahabat Daai. Udah makan yang coklat-coklatan, udah makan yang keju-kejuan juga. Kita harus minum yang seger-seger dong sahabat Daai, betul nggak? Di sini udah ada lychee cream dan di atasnya udah lengkap sama ice cream. Aku sih berani jamin kalau sahabat Daai lagi kayak family trip datang sama anak-anak pesen beginian, mereka mah pasti bakalan happy banget sih sahabat Daai. Tanpa berlama-lama kita cobain, mari kita coba. Wow, segar banget sahabat Daai. Rasa lecinya dipadu dengan rasa es krim yang creamy. Oh wow. Jadi dia rasa lecinya bukan yang mate gitu, tapi dia masih light banget. Bukan yang tipikal minumnya yang bakalan bikin enek sama sekali. Jadi dia bener-bener light, ringan. Rasa lecinya juga kayak masuk mulut ya udah langsung hilang. Bukan yang kayak dia ninggalin bekas berlama-lama yang bikin kita enek gitu loh sahabat Daai. Dan di atasnya itu ada es krim. Jadi kalau misalkan sahabat Daai lebih suka yang creamy, yang lebih kental gitu, bisa diadukin aja, dicampur. Tapi kalau aku emang lebih prefer es krimnya di atas aja. Jadi aku kayak minumnya secara terpisah gitu sahabat Daai. Jadi kembali lagi ke preferensi sahabat Daai di rumah ya. Sahabat Daai bisa lihat nih. Wah. Ngeliat ada es krim gini aku pikiran gimana kalau kita campurin ke cookiesnya atau croissant cookiesnya ini sahabat Daai. Kita cobain ya, aku potong dulu croissantnya. Kita ambil es krimnya. Mari Kicop, mari kita coba. Tekstur crunchy dan melted berpadu jadi satu. Wow, perfect combination. Padahal cookiesnya sendiri udah manis kan. Tapi ketemu es krimnya itu nggak bikin mereka kayak overly sweet. Menurut aku malahan jadi balance karena ada tekstur crunchy-nya, ada tekstur fudgy-nya dari si cookies dough-nya, dan ada tekstur melted dari si ice cream-nya nih sahabat Daai. Jadi ini kayak perfect combination nih sahabat Daai. Wah, ice cream-nya juga tipikal vanilla ice cream yang
creamy, dan dia nggak begitu manis sahabat Daai. Wah, dan ini teksturnya juga frosty gitu, jadi ada partikel kayak buliran es serut gitu sahabat Daai. Nah, kalau sahabat Daai nanya, kira-kira yang mana nih aku rekomendasiin kalau misalkan datang ke Sushi Garden? Sahabat Daai yang lagi family trip, wajib banget untuk cobain semuanya. Karena menurutku semuanya itu bener-bener kayak saling melengkapi. Jadi ada yang asin, ada yang manis. Dan di sini juga banyak banget varian pilihan lainnya nih sahabat Daai. Tadi kayak sempat aku lihat juga ada pain au chocolate dan juga banyak banget varian-varian croissant lainnya sahabat Daai. Oke, aku mau lanjutin makan dulu, aku habisin semuanya sebelum kita lanjut ke makanan berat setelah ini sahabat Daai. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita dan Rasa. Ini ada fettuccine carbonara sahabat Daai. Nah, kita cobain ya sahabat Daai ya. Mari kita coba. Pastanya bener-bener creamy banget sahabat Daai. Creamy-nya creamy yang savory, yang gurih gitu. Totally different, rasanya beda banget. Next, kita mau cobain menu utamanya sahabat Daai. Ada salad yang kelihatan masih segar banget. Ya iyalah masih segar, sayurannya kan langsung dipetik dari kebun. Gak lupa ditambah protein dari telurnya nih. Isiannya lengkap dan penuh banget. Menu fettuccine carbonaranya juga pasti jadi menu yang wajib dicobain. Wow, kelihatan creamy dan enak banget ya Sobat Daai. Jadi nggak sabar nih mau langsung cobain. Mari cop! Wah, sahabat Daai, bisa dilihat nggak sih sahabat Daai di depanku? Makanannya banyak banget sahabat Daai. Tapi disclaimer, ini menu-menu yang vegetariannya ya, yang aku pesan kali ini. Tapi di sini menunya variatif dan beragam banget. Jadi sahabat Daai yang mungkin lagi berkunjung nanti ke Sushi Garden bisa pilih sesuai dengan preferensi sahabat-sahabat Daai di rumah masing-masing ya. Supaya seperti fine dining pada umumnya, kita akan mulai dari appetizers atau makanan pembuka terlebih dahulu, yakni Caesar saladnya. Jadi atasnya udah ada croutons atau roti tawar yang di roast gitu, yang di bake. Terus juga udah ada paprika hijau, paprika merah, and then ada iceberg lettuce-nya juga, dan sudah ada telur ayamnya juga di samping di sahabat Daai. Kita ambil dulu si veggie-nya atau sayur-sayurannya terlebih dahulu ya. Sayuran di sini itu seger semua karena ditanam dan dipanen dari perkebunan sendiri sahabat Daai. Kita cobain markicop. Mari kita coba. Sayurannya beneran masih kriuk dan fresh. Sayurannya itu masih garing-garing, kriuk-kriuk semua. Kadang kalau misalkan sayurannya pakai pestisida atau pupuk kimia gitu kan berasa ya, ada sedikit hintnya gitu kan. Nah ini sama sekali nggak ada. Bener-bener berasa banget freshnya sahabat Daai. Kita cobain pakai paprikanya juga. Biar lengkap, biar nggak iri-irian, paprikanya ada paprika merah dan juga paprika hijau ya sahabat Daai. Mari kita coba. Typical dressingnya itu yang typical dressing manis. Jadi dia nggak cuma asin tapi ada manisnya juga. Nah kalau misalnya sahabat Daai suka yang crunchy, yang garing gitu kan, bisa dipakein croutonsnya juga. Jadi ada tekstur crunchy-nya nih sahabat Daai. Mari kita coba. Tuh. Sahabat Daai denger nggak? Garing banget. Kita coba yang lengkap ya. Udah ada veggie, roti, telur, dan juga paprikanya. Mari kita coba.
Ini sih definisi makanan enak tapi tetap sehat. Ini enak banget sahabat Dae. Rasanya kayak sangat sehat dan guilty free gitu sahabat Dae. Kalau misalkan sahabat Dae lagi diet, ini bisa jadi salah satu option dan rekomendasi untuk sahabat Dae. Kita akan lanjut ke makanan yang berikutnya. Ini ada fettuccine carbonara sahabat Dae. FYI nih untuk sahabat Dae di rumah, perbedaan fettuccine dan pasta itu apa? Jadi sebenarnya pasta itu sebutan untuk jenis-jenis pastanya ya. Jadi pasta itu biasa ada angel hair, ada ravioli, ada fettuccine. Jadi itu bukan sebuah nama hidangan spesifik. Nah kalau spesifik itu kayak fettuccine, itu jenis pasta fettuccine yang teksturnya seperti ini sahabat Dae. Yang dia lebih melebar. Kalau angel hair itu tipikalnya yang panjang-panjang, yang dia tipis gitu loh. Kayak spaghetti pada umumnya. Nah kita cobain ya sahabat Dae ya. Mari kita coba. Creamy banget pastanya. Tipikal creamy yang gurih dan gak bikin enak. Pastanya bener-bener creamy banget sahabat Dae. Jadi dia itu tipikalnya thick banget. Mungkin ini dia pakainya roux ya untuk thickening agentnya, atau butter ditambah tepung lalu dimasak barengan dengan si milknya atau susunya. Jadi dia bisa kental kayak gini tuh. Dan ini juga udah lengkap banget. Dalamnya udah ada mushroom atau jamurnya dan udah lengkap dengan toast breadnya juga. Jadi kalau misalkan sahabat Dae pecinta crunchy boleh ditambahin, dihancurin di atasnya juga boleh, atau digigit langsung juga boleh sahabat Dae. Bukan tipikal creamy susu doang yang kayak creamy milky gitu, enggak. Jadi dia itu tipikal creamy yang savory, yang gurih gitu. Ini not your mainstream carbonara sahabat Dae. Ini totally different, rasanya beda banget. Ya coba sekali lagi, mari kita coba. So far ya, kayaknya ini carbonara tercreamy yang pernah aku cobain. Dia bener-bener thick banget. Nah yang berikutnya aku mau cobain si toast breadnya. Tanpa apa-apa dulu ya sahabat Dae. Mari kita coba. Jadi di bagian samping kiri dan kanannya itu kayaknya diolesi dengan butter. Lalu di atasnya udah ada herbs-nya juga, udah ada oregano atau parsley nih kayaknya sahabat Dae. Kita cobain pakai pastanya sedikit. Mari kita coba. Crunchy dari toast dan creamy dari pastanya ngeblend jadi satu. Enak. Unik banget. Jadi ada garing-garing gitu sahabat Dae. Sebelum aku lanjut ke makanan berikutnya, aku mau cobain minumannya dulu karena penasaran banget. Namanya itu Chocoret. Kira-kira dalamnya apa aja sahabat Dae? Tadi sahabat Dae di rumah juga penasaran. Kita cobain, mari kita coba. Ini kue atau minuman sahabat Dae? Rasanya kayak kue Black Forest. Kayak Black Forest sahabat Dae. Jadi bagian atasnya itu dia kayak chocolate smoothies. Dan bagian bawahnya ini ke strawberry jam ternyata sahabat Dae. Makanya namanya Chocoret. Wah, unik sih ini. Kita coba sekali lagi, mari kita coba. Yang berikutnya ada nasi goreng yang dari tadi memanggil perhatianku. Karena sahabat Dae bisa lihat pineapple atau nanasnya segede ini. Wow. Di sini juga isinya ternyata lengkap dan variatif banget sahabat Dae. Di sini udah ada jagungnya, udah ada pineapple atau nanasnya, terus ada raisinnya juga sahabat Dae. Sama ada potongan kecil-kecil dice atau brunoise dari paprika. Ini bakalan bener-bener kenyang sih. Jadi sahabat Dae kalau misalkan lagi family trip, pesan ini bisa bagi 2-3 orang. Aku berani jamin karena porsinya gede banget. Kita cobain ya sahabat Dae. Nasinya dulu ya. Mari kita coba. Rasanya rame banget di mulut. Unik.
waktu pertama masuk mulut, rasanya itu kayak rame gitu. Kalau misalkan kita makan nasi goreng, waktu masuk kan rasanya kayak, oh kecap, oh caramelize gitu kan. Ya ini waktu pertama kali masuk tuh rasanya kayak rame. Jadi mereka kayak ada rasa asinnya, ada rasa manisnya, ada rasa asemnya juga. Jadi ini beneran unik banget sahabat Dae. Nah sekarang kita cobain makan nasinya pakai nanas, pakai raisin. Ini unik banget, aku belum pernah makan nasi goreng pakai raisin. Mari kita coba. Lengkap banget rasanya sahabat Dae. Rasa gurih, asin, dan manis asam semuanya berpadu jadi satu. Satu kata, wah. Dia rasanya tuh kayak unik, ada manis dari raisinnya, ketemu asam dari nanas, ketemu gurih dari nasi goreng yang smoky. Ini unik banget sih sahabat Dae. Wow. Dan ini pertama kalinya aku makan nasi goreng pakai raisin. Dan ini benar-benar enak banget sahabat Dae. Jadi kalau misalkan sahabat Dae pencinta nasi goreng yang unik-unik nih ya, harus cobain yang ini. Rasanya menurut aku benar-benar beda. Nggak kayak average fried rice. Ini totally different. Dan rasanya unik, benar-benar unik. Tapi unik in positive ways ya. Nah, jadi kalau sahabat Dae mungkin nanya nih, kira-kira rekomendasi kamu kalau lagi datang ke Sushi Garden yang mana nih, Cat? Yang pertama, aku bakalan sangat-sangat merekomendasikan yang Thailand fried rice ini atau nasi goreng Thailand karena rasanya underrated menurutku. Aku yakin pasti belum banyak yang pernah nyoba ini dan rasanya itu benar-benar beda daripada nasi goreng pada umumnya nih sahabat Dae. Terus yang kedua, aku akan rekomendasiin si fettuccine carbonaranya karena menurutku creaminess-nya on another level. Dia beda banget sama carbonara yang ada di restoran-restoran lainnya. Jadi sahabat Dae juga harus coba. Dan untuk minumannya, si cokoretnya ini juga sangat recommended untuk sahabat Dae cobain. Apalagi yang lagi bawa anak-anak untuk family trip, ini bakalan cocok banget karena rasanya menurut aku akan sangat cocok di lidah anak-anak. Unik banget. Oke? Nah, apalagi kalau misalkan nih sahabat Dae lihat dari vibes sekelilingku dari tadi makan tuh rasanya kayak adem, pohonnya rindang, dan FYI sahabat Dae, ini udah jam 12 loh sekarang. Tapi bener-bener nggak berasa panas sama sekali karena pohonnya banyak banget, rindang banget. Jadi kalau sahabat Dae bawa untuk family trip, bawa anak-anak, bawa lansia atau orang tua lanjut usia, tempat ini bisa jadi salah satu rekomendasi karena bener-bener vibes-nya enak, udaranya juga nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Oke teman-teman sahabat Dae di rumah, aku mau lanjutin dulu untuk habisin ini. Dan misalkan untuk sahabat Dae di rumah yang punya rekomendasi restoran atau bahkan punya restoran untuk kita review, boleh banget drop komennya di bawah atau hubungin tim Cerita dan Rasa. Jangan kemana-mana, terus saksikan episode-episode berikutnya dari Cerita dan Rasa di Dae TV setiap hari Minggu jam 14.30 WIB. Sampai jumpa sahabat Dae, Cerita dan Rasa, makan enak, makan sehat. Bye-bye.